padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Minggu tanggal 13 Juli tahun 2025. Permenungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Permenungannya atau renungannya disiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri, Suster Maria Anuncia PRR, yang saat ini sedang bertugas di Timor Leste, dan doanya juga dipimpin oleh saya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri, siapkan hati kita untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Datanglah Roh Maha Kudus, masuki hati umat-Mu, sirami jiwa yang layu dengan embun kurnia-Mu. Roh cinta Bapa dan Putra, taburkanlah cinta mesra dalam hati manusia, cinta anak pada Bapa. Datanglah Roh Maha Kudus, mesra cinta Sang Kristus, tolong kami jadi saksi membawa cinta ilahi. Lidah api angin taufan, lambang Roh Kudus yang datang, muka bumi dibarui oleh Sang Pembaru ini. Roh Kristus ajari kami bahasa cinta sejati, satulah bangsa semua karena bahasa cinta. Cinta yang laksana api, kobarkanlah semangat kami agar musnahlah terbasmi jiwa, angku, hati, dengki. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang rindu akan Engkau. Terangilah kami dengan firman-Mu hari ini. Kuatkan kami dengan pengharapan dari-Mu, dan ajarilah kami untuk tetap percaya meskipun hidup kami terasa berat. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati kami, dan kobarkan kembali iman dan pengharapan kami. Karena Engkaulah Tuhan yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Orang Samaria yang murah hati.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pergilah dan buatlah demikian. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Harapannya kita semua dalam keadaan sehat dan juga sukacita. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, kisah Injil Lukas bercerita tentang seorang Samaria yang baik hati. Yesus melalui perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, ia mau mengundang kita untuk menghadirkan kasih di tengah dunia lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Yesus sendiri meneladankan perbuatan demikian bagi kita. Ia mengobati atau melawat orang sakit, mengusir roh jahat, menyambut orang berdosa, membangkitkan orang mati, dan masih banyak hal lain yang Yesus buat sebagai teladan kasih kepada kita. Namun, segala perbuatan baiknya itu dikecam oleh orang-orang Farisi. Banyak orang mengecam perbuatan kasih ini, terutama para ahli Taurat, kaum Farisi, dan juga kelompok-kelompok tertentu. Namun Yesus tidak gentar
untuk terus melakukan kasih di tengah dunia. Yesus sendiri menyatakan bahwa Ia datang bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Bapanya, yaitu melaksanakan kasih bagi sesama di tengah dunia. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus, panggilan menjadi murid Yesus itu sungguh mengagumkan, tetapi sekaligus sungguh menantang. Dalam hal ini, kita perlu membedakan beragama dan beriman. Dua perbedaan yang perlu kita lihat secara kritis di dalam kehidupan kita. Banyak orang mengatakan ia beragama, tetapi belum tentu ia beriman. Yesus mengutus kita hari ini untuk mengamalkan perbuatan kasih pada Tuhan dan sesama. Agama yang baik melahirkan umat beriman, dan iman yang sejati mendorong orang untuk terus-menerus melakukan tindakan kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam sabda ini tampak jelas bahwa kasih kepada Tuhan sama persisnya dengan kasih kepada sesama. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari ialah kasih kita tidak seimbang. Kita sibuk dengan urusan keagamaan, tetapi membatasi diri dalam pelayanan dan komunikasi sosial dengan sesama yang ada di sekitar kita. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, mari kita mencoba untuk membaharui diri kita dengan terus-menerus menyeimbangkan kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Kasih itu tidak mengenal batas-batas kelemahan manusia. Siapapun layak mendapat perlakuan adil dan martabat. Tetapi kasih terbuka untuk semua orang. Entah itu dia baik kepada saya, entah itu dia selalu melakukan hal-hal yang saya minta, tetapi kasih kepada orang lain yang tidak pernah memberi perhatian kepada kita, dan bahkan orang yang memusuhi kita sekaligus. Meski melakukan kasih kepada orang yang memusuhi kita sekaligus sangat sulit, tetapi mari kita coba, karena ini adalah kehendak Tuhan. Kehendak kita mungkin kita tidak mampu, tetapi dengan bantuan Tuhan sendiri kita pasti mampu dalam usaha hari demi hari. Marilah kita mencoba untuk menumbuhkan kasih itu dalam diri kita dan memberikan kasih itu kepada Tuhan melalui tindakan nyata kepada sesama di sekitar kita yang sungguh membutuhkan uluran tangan kasih dari kita. Tidak perlu harus memberikan harta, benda, tetapi cukup dengan hadir, memberikan sapaan, penghiburan, mendengarkannya, dan mendoakannya. Itu adalah bukti nyata kasih yang sungguh diharapkan. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari Minggu untuk kita semua. Tuhan yang kita imani akan senantiasa menuntun dan mengarahkan kita dalam hidup dan langkah kita setiap hari. Amin.
Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang sedang sakit. Tuhan, jamahlah tubuh dan jiwa mereka. Berilah kekuatan, kesembuhan, dan damai, serta kuatkan keluarga yang merawat mereka. Berkatilah para dokter, perawat, dan siapapun yang saat ini sedang memperhatikan mereka, sedang menjaga mereka, sedang merawat mereka. Semoga obat-obatan yang mereka konsumsi menjadi sumber kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami mohonkan perdamaian bagi dunia. Tuhan, padamkanlah api peperangan, hancurkan kebencian, dan bukalah jalan rekonsiliasi di antara bangsa-bangsa dan komunitas-komunitas yang saat ini sedang terpecah belah. Engkaulah sumber damai sejati. Jadikanlah damai-Mu merajalela di muka bumi ini, agar tidak ada lagi perpecahan, tidak ada lagi percecokan, tidak ada lagi peperangan. Tuhan, sumber pengharapan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami doakan pasangan-pasangan suami istri yang berharap akan kehadiran buah hati mereka. Tuhan, Engkau mengenal kehidupan dan harapan serta kerinduan terdalam mereka. Tuntun mereka ke dalam kesetiaan-Mu, dan bukalah pintu kehidupan menurut waktu dan kehendak-Mu. Karuniakanlah buah hati kepada pasangan suami istri yang saat ini sedang menantikannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu bagi mereka yang terlilit utang dan kesulitan ekonomi. Tuhan, tolonglah mereka keluar dari tekanan ini. Bukalah jalan berkat, limpahkanlah hikmat untuk mengelola keuangan, dan kirimkan orang-orang yang bisa menjadi jawaban atas doa mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita, siapkan diri kita
untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan para sahabat semuanya untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita bersama di hari-hari yang akan datang. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua terungkap. Dalam doa hati tenang. Dalam doa jiwa menyesal. Dengan doa berkat melimpah. Doa kekuatanku. Dalam nama Yesus Kristus, Engkaulah terang dunia. Dalam doa aku sembah, sujud padamu. Doa kekuatan